Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema Kenapa Kamu Bahagia dengan Kelahiran Nabi Muhammad. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bagaimana hukumnya menanam sesuatu di dalam tanah yang di atasnya didirikan bangunan, misalnya rumah, ruko, dengan harapan, keyakinan bangunan itu kokoh. Di tempat saya, bahkan rumah saya, gedung kelas, masjid, memang sebelum bangun itu memang di dalam di tanah itu ditanam supaya kokoh. Yang ditanam itu apa Pak Ustadz? Tiang pancang. Karena tanahnya tidak seperti di Palu, tanah batu. Tanah di tempat kami di Riau itu gambut. Jadi untuk membangun kelas 120 tiang pancang di dalam. Bukan itu maksud kami Pak Ustadz. Maksud kami bagaimana hukumnya menanam kepala kerbau. Dulu di negeri kami, di bumi Melayu, Riau, orang Melayu itu kalau mau buat rumah, di bawah itu ditanam kepala kambing. Jadi datanglah ulama. Ulama ini tidak keras. Ulama ini tidak mengatakan haram, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Dia tanya, ini kenapa kepala kambing dibuat di dalam? Ini untuk menjamu jembalang tanah, supaya nggak ngamuk dikasih kepala kambing. Kata tuan guru, darahnya aja, karena tidak boleh makan darah. Darah itu kan najis, haram. Darahnya aja. Terus kepala kambingnya tuan guru, kepala kambingnya antarkan ke rumah. Itulah asal muasal kalau kenduri, selamatan, tahlilan di mana-mana, kepala kambing pasti dikasih ke tuan guru. Itu asal muasalnya, asbabun nuzulnya. Darahnya masuk ke lubang tanah, kepala kambingnya dimasak, digulai, dikasih ke tuan guru. Dimakan tuan guru yang sekarang, begitu dimakan berkunang-kunang. Dikatakan jembalang tanahnya ngamuk, padahal kolesterol naik. Jadi ulama itu dulu dengan kesantunannya untuk menjauhkan dari kemusyrikan. Jadi menanamkan kepala kambing, kepala kerbau ke dalam tanah itu di mana-mana di kampung halaman kami. Tapi kemudian ulama dengan kesantunannya merubah, darahnya yang masuk ke dalam, lalu kepalanya tidak lagi. Di Mesir itu luar biasa Bapak Ibu. Dikirimlah sahabat Nabi ke Mesir, namanya Amr bin As. Jadi gubernur pertama Mesir. Tradisi orang Mesir bukan memasukkan kepala kerbau, menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Jadi ternyata jin di Mesir itu lebih keren. Seleranya nggak kepala kambing, anak gadis guys. Anak gadis dikasih perhiasan cantik-cantik, dihanyutkan ke sungai Nil. Amr bin As marah. Kenapa kalian menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil? Ini sungai Nil kalau tidak dihanyutkan anak gadis, nanti sungai Nil kering. Kalau kering gandum tidak tumbuh. Nanti kita akan mati kelaparan. Amr bin As kirim surat. Nomor rekeningnya BSI 720-620-0787. Cerita tentang sungai Nil akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saudaraku dimanapun berada, mari kita support pembangunan Rumah Quran Nurul Huda Palu, Sulawesi Tengah melalui nomor rekening, catat baik-baik, 720-620-0787. Kenapa banyak kosongnya? Supaya banyak mencet 0000000. Ma'akalta fa'afnaita, uang yang kau makan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, kau belikan pakaian akan lapu. Mata saddaqta fa'amdaita, yang kau bangunkan untuk Rumah Quran Nurul Huda, itulah yang akan menjadi kekal untuk hari esok. Kita lanjutkan. Dikirimlah surat untuk Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, orang Mesir menghanyutkan anak gadis supaya air sungai Nil naik, tolong berikan solusi. Umar bin Khattab buat surat kecil, balas, masukkan ke dalam amplop, tulis surat besar, hanyutkan sungai air surat ini ke dalam sungai Nil. Amr bin As gubernur Mesir penasaran, apa isi amplop ini? Dibukanya, dilihatnya isinya. Min Abdillah, dari hamba Allah, Umar bin Khattab, ila nahrin Nil, untuk sungai Nil. In kunta tajri min qibalillah fajri, kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah.
wa in kunta tajri min qibali syaitan fala tajri wa in kunta tajri min qibali nafsika fala tajri. Kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Digulungnya lagi, dimasukkannya ke Sungai Nil. Besoknya air Sungai Nil naik 16 farsah, 8 meter naik ke atas, dan menghanyutkan anak gadis. Hilang sejak zaman itu, tidak ada lagi, karena jin-jin Sungai Nil takut kepada Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Kisah ini ada dalam kitab judulnya Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir yang menulis tafsir Al-Qur'anil Azim. Itulah mengapa para ulama biasanya, para habaib, kalau diminta untuk mendirikan rumah, buat ruko, buat kantor, biasanya mereka tidak lagi melakukan itu untuk jin jembalang tanah, tapi mereka usir dengan zikir. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu kepala kambingnya tidak dikasih ke sana, dimakan bersama-sama, kenduri memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama saya Fulan bin Fulan, tidak saya sebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik, imam masjid. Tentang sebagian paham menyatakan peringatan Maulid Nabi katanya bid'ah. Maulid Nabi itu bid'ah. Kalau Maulid Nabi bid'ah, berarti panitianya masuk neraka, jamaah yang datang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Maka dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Imam Suyuti meninggal tahun 911 Hijrah. Mudah ingatnya, 911, emergensi. Pertama, ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakirhum bi ayyamillah. Ahli tafsir mengatakan, ingatkanlah mereka dengan nikmat Allah. Ingatlah umur kita, ingatlah harta kita, ingatlah anak kita. Itu nikmat Allah. Tapi di antara semua nikmat yang terbesar adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang buat maulid, itu artinya mengingatkan tentang nikmat yang terbesar. Karena kita tidak pakai Muharram, Safar, Rabiul Awal, kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei. Abdul Somad lahirnya bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Kalau nggak dibuat di maulid, anak kita nggak tahu. Kami lagi tidur-tiduran di Mesir, di masjid tidur-tiduran. Tiba-tiba datang orang Mesir. Halawa. Haram alik ya Syekh. Apa yang jual manisan dalam masjid? Senyum dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Saya tidak jual manisan. Ini hari ini mau Nabi lahir. Dagangan saya kasih makan. Begitu cara dia mengenalkan Nabi. Jadi maulid itu sederhana. Pas hari kelahiran Nabi, belikan manisan-manisan, bagikan ke anak-anak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada apa om? Ini hari kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah kami waktu kami ngontrak di Mesir, dekat dengan rumah Ustadz Munib, dengan dekat rumah Ustadz Lutfi Godal. Assalamualaikum. Kami intip dari pintu. Wah, Sohibul Bait datang, berarti kita rumah belum bayar. Gawat kita ini. Buka pintu, dia datang bawa nasi kuning dengan ayam. Fie, ada apa? Olat, ini salah kasih nih. Ada min Said, tuan rumah kami namanya Said. Said ngasih makan. Ya ada apa Said tiba-tiba ngasih makanan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Maulidur Rasul. Ternyata maulid itu bukan tabligh akbar rame-rame di masjid. Setiap rumah maulid. Undang Habib datang rumah, baca burda, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Makanya kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, maulid itu isinya 5. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, baca sejarah Nabi. Yang ketiga, baca doa. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, ada makanan. Makanya nanti kabarnya habis ini ada acara sarapan pagi bersama di rumah masing-masing. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kata Ustaz Munib maujud. Supaya orang paham apa itu maulid. 2, baca nanti kitab Al-Hawi lil Fatawi. Pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura, kita melaksanakan puasa. Betul? 10 Muharram puasa. Kenapa kita melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram?
Karena bersyukur kepada Allah, Allah sudah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Pertanyaannya, Allah menyelamatkan Nabi Musa itu sudah lama kan? 3000 tahun yang lalu. Kenapa kita di Muharram itu tetap puasa tiap tahun? Kata Imam Suyuti, itu dalil boleh mensyukuri nikmat itu berulang-ulang setiap tahun, walaupun momennya sudah lewat. Dan syukur kita di bulan Maulid adalah dengan tablik akbar, bersedekah, bersyukur atas kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendalilan 10 Muharram itu diambil Imam Suyuti dari siapa? Dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dua Al-Hafiz, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti melaksanakan maulid dan membolehkan maulid. Al-Hafiz hafal 300.000 hadis buat maulid. Tiba-tiba ada ustadz hafal 3 hadis kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati, hadisnya hilang. Mengatakan bid'ah. Saya lebih mau ikut Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau bapak mau ikut ustadz yang hafal 3 hadis, laptopnya hidup, terserah. Saya hanya menjelaskan dalilnya. Manhajuna manhajul bayan. Metode kami hanya menjelaskan dalil. Yang mau ikut alhamdulillah, yang nggak mau ikut ya terserah. Berikutnya, ketika orang melaksanakan maulid itu adalah ekspresi kecintaannya. Maka kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis dari Makkah, doktor dari Al-Azhar, profesor, mengajar di Masjidil Haram. Apa kata beliau? Kalau ada orang bertanya, kenapa kalian buat maulid? Kenapa buat maulid? Berarti sama dia dengan nanya, kenapa kalian bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Apakah perlu ditanya, kenapa kau bahagia anakmu lahir? Kenapa kau bahagia kelahiran Nabi Muhammad? Malam Lailatul Qadar mulia, Idul Fitri mulia, baca Quran mulia, tapi semua kemuliaan itu tidak ada kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Al-Maqdisi, ahli hadis, bersyair, idza nambai, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada, yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada, fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab saja yang dijamin masuk neraka, ringan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, memerdekakan budaknya Suwaibah, apalagi orang yang beriman seumur hidupnya bertauhid dan senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang senang maulid, Abu Lahab itu diringankan azabnya setiap hari Senin. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut maulid. Jadi kalau ada orang Palu maulid tapi nggak sholat, itu setiap hari Senin azabnya ringan. Dia satu sel dengan Abu Lahab. Kalau ada orang yang nggak senang maulid, lebih parah daripada Abu Lahab. Sejak kecil saya ditinggal ibu saya, sebab orang tua saya berpisah. Ayah saya tidak menafkahi kami hingga saya dewasa. Ayah saya mempunyai hutang piutang yang uangnya murni dia gunakan sendiri. Apakah saya memiliki kewajiban melunasi hutang tersebut? Dan saya juga bercita-cita menikah Ustadz, tapi beliau tak meridhoi. Seandainya seorang ayah meninggal dunia, dia meninggalkan hutang, hutangnya dibayar melalui tirkah. Tirkah adalah harta warisannya. Dalilnya mana? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Harta warisan tidak boleh dibagi sebelum diambil wasiat sepertiga dan dibayarkan hutang. Keluarkan wasiat sepertiga, dibayarkan hutang, baru boleh dibagi. Jadi orang meninggal itu hutangnya dibayarkan melalui tirkah, melalui harta warisan. Adapun anak, apakah wajib seorang anak membayarkan hutang orang tuanya dari uangnya pribadi? Tidak wajib. Tapi kalau dia mau berbakti, maka dia bayarkan. Engkau mau berbakti kepada ayahmu, bayarkanlah. Kalau kau tak mau membayarkan, tidak apa-apa, karena engkau tidak wajib menurut hukum Islam. Harta wajib dibayarkan dari harta ahli waris yang ditinggalkan. Jelas? Tapi saya tidak menyuruhmu untuk durhaka kepada orang tua. Walaupun orang tuamu tak memberimu makan,
dan dia tidak memberimu nafkah. Sekarang setelah kau remaja dewasa mau nikah, lalu kau bayarkan, kau anak yang luar biasa, Allah akan membukakan pintu rezekimu dan anakmu akan menjadi anak yang berbakti kepadamu. Adapun orang tuamu yang tak baik, khudh ma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh, toh dia sudah meninggal dunia. Maka orang yang meninggal dunia itu, kata Nabi SAW, uzkuru mahasina mautakum, orang yang sudah meninggal sebut yang baik-baiknya saja. Jelas? Saya nanya, hukum orang yang meninggalkan sholat karena sakit, karena kemarin saya meninggalkan sholat untuk menjaga ibu saya yang sakit. Orang yang tidak bisa sholat berdiri, maka dia sholat duduk. Allahu Akbar. Rukuknya agak rendah, sujudnya lebih rendah. Kalau dia tidak bisa duduk, kepalanya ke utara, kakinya ke selatan, kepalanya menghadap kiblat, miring. Miring kan tempat tidurnya. Kalau nggak bisa miring, karena tulangnya retak, dia telentang. Rukuk sujudnya pakai kedipan mata. Allahu Akbar. Allah. Allah. Kalau dia tidak bisa juga, kita sholatkan. Namanya sholat jenazah. La kafarata laha illa dzalik. Kalau air kencingnya netes terus, dimandikan, dicucikan, dibersihkan, pakaikan pampers setelah masuk waktu. Sebelum masuk waktu tak boleh. Setelah azan, pakaikan pampers, wudukan. Tak bisa wuduk, tayamum kan. Lalu kemudian sholat jamak, tidak pakai qashar. Zuhur 4, asar 4, nanti maghrib 3, isya 4. Jadi sholat dia 3 waktu, subuh, zuhur, tarik asar, maghrib, tarik isya. Tidak ada yang menggugurkan sholat. La kafarata laha illa dzalik. Mudah-mudahan anak-anak sabar mengurus orang tuanya. Tak sabar kau mengurus orang tuamu. Berapa lama sudah kau urus orang tuamu ini? Sudah 3 bulan Pak Ustadz, saya lelah. Seandainya dulu dia berkata seperti yang sama, kau sudah mati sekarang. Seandainya dulu orang tuamu berkata, aku lelah ngurus kau, nak, kau uruslah diri. Udah, kita ini udah mati semua. 5 tahun, 10 tahun dia ngurus kita. Kita memandikan dia cuma 3 kali, dia memandikan kita 10 kali. Merawat. Kalau orang tuamu masih ada, berarti Allah sedang meletakkan sesuatu yang mulia pada dirimu. Tiket surga. Ridallahu fi ridal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Kata talak 1, apakah sudah jatuh talak 3? Apa belum? Talak 3 bisa jatuh dalam 3 majelis. Di dapur, ku talak kau. Di ruang tamu, ku talak kamu. Di ruang depan, 3. Atau di 1 majelis, ku talak engkau sebanyak bintang di langit. Jatuh dia 3. Tapi yang memutuskan perkara itu di Indonesia adalah Bapak Hakim. Maka mesti dilaporkan ke hakim, nanti hakim bersidang dan hakim memutuskan berdasarkan hakim ketua dan hakim anggota memutuskan talak ini adalah 1 atau 2 atau 3. Ustadz tidak berhak. Maka tanyalah kepada Bapak Hakim di PA Pengadilan Agama Kota Palu. Karena kalau ditanya Ustadz nanti bingung sendiri. Tanya Ustadz ini mengatakan kelihatannya jatuh 3. Tanya ini jatuh, bingung saya Pak Ustadz. Ke hakim yang memutuskan. Apa hukum anak di luar nikah? Apakah anak yang lahir pertama dan kedua itu bukan anak saya Pak Ustadz? Dalam mazhab Syafi'i, Masya Allah, jazakumullah. Ternyata di Masjid Nurul Huda itu kalau udah habis waktu dia mati sendiri. Bukan cuma udah habis, ini waktu baru. Bisa mic itu di setel otomatis. Jadi sebetulnya ini waktu tambahan. Nah, sampai mana tadi ceritanya? Dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang hamil nikahnya sah. Makanya tidak pernah Pak Kua nanya sudah berapa bulan. Yang nanya sudah berapa bulan itu dokter. Pak Kua dia nggak urus itu, lengkap rukun syarat dia nikahkan. Maka jangan salahkan Pak Kua. Karena hukum Islam Indonesia ahwal syakhsianya pakai mazhab Syafi'i. Yang jadi masalah setelah anak lahir 4 efeknya kalau menikahkan orang yang hamil. Yang pertama, anak itu tidak bisa pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Ya bin Abdillah, bin hamba Allah. Asal jangan bin Abdul Somad lah. Yang kedua,
kalau anak itu ternyata lahir laki-laki, nanti anak laki-laki ini tidak bisa jadi wali untuk adiknya. Kalau adiknya nanti kedua, ketiga perempuan, karena mereka tidak dianggap saudara seayah, mereka dianggap saudara seibu tidak bisa jadi wali. Yang ketiga, kalau ternyata anak ini lahir perempuan, anak ini tidak bisa diwalikan oleh si bapak. Ini sudah dibawa ke Singapura, Pak Ustadz, ini DNA-nya sama, DNA nggak laku. Karena dalam Islam yang diakui itu akad, bukan DNA. Dia sudah ada sebelum akad. Yang diakui itu setelah akad. Nggak paham saya Pak Ustadz. Kertas tidak diakui kalau dicoblos sebelum hari H. Jelas? Yang keempat, kalau meninggal si bapak, si anak tak dapat harta warisan. Kalau meninggal si anak, si bapak tak dapat harta warisan. Karena mereka tak ada hubungan nasab. Pekerjaan saya saat ini driver ojol. Saya pernah dapat orderan membeli babi, yang dimana saya tak tahu karena pembeli dan penjual yang nggak bicara. Jadi pertanyaan, Innallaha tajawaza an ummati, Allah mengampunkan umatku ma akhta'a wa nasya, kalau dia tak tahu, tersalah dan lupa. Tolong antarkan ini ya Mas. Kita antar aja. Kita tak tahu bahwa di dalam itu babi, dan kita nggak tanya-tanya. Pak, kalau boleh tanya, ini babi atau anjing ya? Tahu kita, dia kasih bungkus plastik, kita bawa aja. Karena tugas kita. Tapi kalau kita udah tahu pasti, maka jangan kita pilih-pilih. Karena harta ini yang kita cari barokahnya. Anak kita ajarkan makan, Allahumma barik lana. Innallaha naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Allah melarang samanil kalbi, hasil anjing, wa mahril baghi, hasil prostitusi, wa hulwanil kahin, hasil perdukunan. Tapi dalam hadis itu anjing Pak Ustaz, anjing aja nggak boleh, apalagi babi. Ke kota Padang membeli tomat, membeli benang ke Bengkulu. Selamat datang Ustadz Somad, semoga senang selama di Palu. Masya Allah, mesti dibalas. Kalau Tuan ke Bengkulu, jangan lupa membeli tomat. Ustadz senang di negeri Palu karena negerinya negeri keramat. Itu aja dibalik-balik. Saya mau nanya Ustadz, apa hukumnya pergi umroh melalui pembiayaan? Bahasa simpelnya umroh ngutang. Apa boleh kita pergi umroh itu ngutang melalui uang pinjaman? Jadi gini, saya mau akikah anak. Saya mau akikah anak, harga kambing 2,5 juta. Uang nggak ada. Lalu saya ngomong ke Ustadz Lutfi, Ustadz Lutfi, kita kan dulu dekat rumah di Mesir. Begitulah mukaddimahnya biasanya gitu. Boleh tak saya pinjam Ustadz 2,5 juta? Saya mau akikah anak. Nanti insya Allah kelapa saya panen bulan depan. Maka kata ulama fikih, utang itu terbagi dua. Yang pertama, mayurja adauhu. Kalau ada yang diharapkan pembayarnya, boleh. Nanti kalau kelapaku panen bulan depan, kubayarkan 2,5 juta, boleh. Yang nggak boleh itu gini, Ustadz Lutfi, boleh aku minjam 2,5 juta untuk akikah? Pembayarnya Ustadz, kuserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh. Misalnya Bapak pegawai, atau punya speedboat cari ikan, atau punya angkutan, nanti dibayar sekian tahun lunas, boleh. Dan fatwa Majelis Ulama Indonesia membolehkan pembiayaan umroh melalui bank syariah. Ada fatwanya, coba cari di Google, fatwa pembiayaan umroh Dewan Syariah Nasional. Bagi yang mau, yang nggak mau nggak apa-apa, karena umroh dan haji manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Jangan berangkat hanya karena ikut-ikutan tetangga. Ibadah ini kalau mau, kalau tidak mau tidak apa-apa. Apa hukumnya mengangkat imam masjid yang bacaannya kurang baik dan orangnya ustadz apa gini nasihat? Apa hukumnya imam dan nasihatnya ustadz agar takmir masjid yang jarang ke masjid untuk bisa berjamaah ke masjid? Jadi imam ini mesti ada fit dan proper test. Majelis Ulama Indonesia, Al Khairat, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama difasilitasi untuk mengadakan fit and proper test. Diangkatlah imam-imam membaca Al-Fatihah. Saya nggak malu mendengarkan bacaan Al-Fatihah sampai hari ini. Kalau ketemu dengan Syekh,
Saya takut bacaan saya itu tak betul karena perubahan maaf gigi. Karena kita ini walaupun bacaan betul, kalau copot dia 1, 2, 3 berubah makharijul huruf, maka lebih bagus imam tetap maju. Termasuk subuh ini, imam tetap maju. Pesan saya di mana-mana, imam yang sudah ada tuh maju, yang bacaannya betul. La solata, tidak sah solat. Liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kalau bacaan fatihahnya tak benar. Jadi yang sudah terjadi apa boleh buat, yang akan datang kita perbaiki insyaallah. Amin. Adapun pengurus masjid, maka sedangkan kita pengurus saja tidak ke masjid, apalagi orang yang tidak. Maka tentang masalah masjid ini tak ada tawar-menawar. Tidak dilihat pengurus atau tidak pengurus, pejabat atau tidak pejabat, ustaz atau tidak ustaz. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Tentang merapatkan shaf dalam sholat, bagaimana cara merapatkannya Pak Ustadz? Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki. Saya ini termasuk orang yang tidak terlalu sensitif. Kalau ada orang merapatkan bahunya ke bahu saya tenang aja. Kalau dirapatkannya kakinya dengan kaki saya pun tidak risau. Tapi tidak semua orang macam saya. Ada orang yang ketika kakinya rapat dia agak risih, geli dia. Maka kalau sekali kita dekatkan dia diam, nggak apa-apa. Kalau sekali kita dekatkan dia menggeser, jangan kita rapatkan lagi. Karena kalau kita geser nanti dia geser terus. Khawatirnya dia preman baru taubat. Begitu kita geser 2 kali, apa itu jalan. Jadi kita agak-agak aja, asal sudah kita rapatkan diam dia. Saya termasuk yang tak terlalu sensitif. Kalau digesernya kaki saya, cuman kadang pas sedang sholat digerak-gerakannya pula. Bagaimana dengan orang yang menempelkan kakinya? Ada dalilnya, yulziku, menempelkan. Tapi bukan Nabi menyuruh. Nabi nggak ada nyuruh. Sahabat itu wakana ahaduna yulziku. Salah seorang di antara kami menempelkan. Artinya dia nyaman. Kalau tak nyaman, buat agak-agak dekat saja. Nah, ini tentang masalah lurus. Imam tidak mengangkat takbiratul ihram sebelum lurus. Biasanya dia tengok ke belakang. Sawus sufuf. Fa inna tasbiyatus shaf min tamamis shalah. Luruskan. Itu belum penuh, Pak. Luruskan, Pak. Ini kaki rapat. Allahu Akbar. Jadi waktu dulu jadi mahasiswa, imam ini kebetulan dari mahasiswa Libya. Dia kalau jadi imam dia orangnya selektif, dia jalan ke belakang, menengok kaki. Anak Afrika ini nggak sabar, begitu imam dia tengok kosong, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Nah itu imam kena kudeta. Jadi nggak perlu terlalu gitu, cukup ditanya, luruskan shaf. Belum pernah saya sholat di masjid tiba-tiba imamnya ngomong gini, makmum, saya sudah tahu kalian semua udah ngerti tentang shaf kan? Nah, saya nggak usah nyuruh lagi ya. Kita tidak bosan mengingatkan sawus sufuf fa inna taswiyatus shaf min tamamis shalah. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain imam, lain caranya. Pengalaman saya ceramah di masjid-masjid, saya temui ada 3. Imam yang pertama, luruskan shaf, angkat kaki celana. Ada imam satu lagi, luruskan shaf, simpan batu cincin. Waktu zaman batu dulu ada saya ketemu, selesai sholat saya tanya, kenapa bapak bilang simpan batu? Karena banyak yang sholat ini matanya tengok batu aja Pak Ustaz. Saya bukan nyindir orang pakai batu, saya pun pakai cincin. Ada pula saya sholat di masjid Istiqomah di Pulau Bengkalis di Riau, pakai irama, luruskan shaf, matikan HP. Tapi semua yang pertama sholat agak-agak tersenyum. Apa hukumnya kalau pergi suatu acara bungkus makanan? Saya pergi acara lalu kemudian dibungkuskan tuan rumah makanan halal. Yang tak boleh itu saya bawa plastik masuk ke dalam. Tapi kalau sudah tradisi di kampung itu dan sahibul baitnya paham, sama-sama tahu, juga tak jadi masalah. Tapi kalau di situ tidak lazim, tak biasa, menyalahi adat, maka tidak izin dia. Makanan yang tidak izin itu bisa jatuh kepada haram. Dan ada orang yang sangat warok menjaga tentang makanan ini. Saya pernah datang tamu, sampai salam dia nggak makan. Saya sangka dia puasa. Pas saya tanya, bapak kok nggak makan? Ustaz nggak ada nyuruh. Sejak itulah kalau datang tamu ke rumah saya tuangkan tehnya, saya kasih.
Kuenya saya bukakan, saya kasihkan. Nanya pula tamu nih, kenapa Ustaz begini? Karena ada tamu, tak saya suruh, sampai pulang dia tak makan. Itulah saya kasih. Saya pernah ke Turki, mampir ke satu majelis tarekat Naqsabandiyah, nasinya disuapkan, jeruknya dikupaskan. Begitulah mereka melayani orang Turki, luar biasa. Muliakan tamu. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Man kana yu'minu billah wal yukrim wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Dan saya selama di Palu nih, Masya Allah, orang Palu memuliakan tamu luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Apa hukumnya kredit rumah? Silakan buka handphonenya. Sudah? Buka google.com, www.google.com. Sudah? Tulis di Google itu SOMAD, nyambung tidak pakai spasi, SMOMAD, Somat, MOROCCO, Moroko, Somat Moroko, spasi kredit. Sudah? Setelah dapat kredit, buka. Setelah buka, share ke grup-grup. Udah, kita share ya. Saya kirim ke Ustadz Munib. Nanti Ustadz Munib kirim ke jamaah. Kenapa hilang Ustadz Munib nih? Oh, ada. Ustadz Munib. Saya kirim Ustadz Munib Palu Mesir. Enter. Udah terkirim ke Ustadz Munib. Sekarang kita buka. Apa isinya di situ? Kita baca. Inilah enaknya kalau punya Ustadz yang punya blog. Oke, kita baca. Jual beli kredit boleh jika waktu dan tambahannya diketahui. Nanti kau bayar sampai tanggal 1 Januari 2023, bayarnya 100 juta. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada harga kontan. Jelas? Karena penjual dan pembeli sama-sama dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga, pembeli dapat manfaat tambahan waktu. Jelas? Dalilnya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sahabat membeli Barirah. Barirah itu budak hamba sahaya. Dijual dengan harga kredit 9 tahun, 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Tapi syaratnya tidak ada orang ketiga. Saya beli sepeda motor Ustadz Munib, saya beli secara kredit langsung. Ustadz Munib punya barang, saya punya uang. Lalu kenapa yang kredit-kredit sekarang ini banyak haram? Karena ada orang ketiga di antara kita. Siapa orang ketiga itu? Finance, penyedia uang. Jadi sesungguhnya kita bukan beli rumah, tapi kita pinjam uang, bayar dengan uang. Uang dengan barang tidak riba. Uang dengan uang riba. Pinjam uang 100, bayar 120, riba. Jelas? Apakah sistem kredit syariah yang dilakukan oleh bank atau keuangan syariah itu murni syariah? Ini bank syariah biasanya di kanan ya. Ini bank syariah, ini bank konvensional. Orang nggak ngerti karena dia nggak tahu detailnya. Dia cuma tahu pinjam bayar lebih, berarti riba. Kalau saya ke bank syariah, assalamualaikum Bapak bank syariah, selamat pagi. Saya mau pinjam uang Pak, berapa? 100 juta, kasih 100, bayar 120, riba. Kalau bank syariah, tak gitu. Assalamualaikum bank syariah, waalaikumsalam. Saya mau pinjam uang Pak, nggak boleh pinjam uang, karena riba. Kalau boleh kami tahu, untuk beli apa ya Pak? Saya mau beli motor, saya mau beli mobil. Mau pinjam berapa? Mau pinjam 200. Bank syariah membeli mobil. Bank syariah membeli mobil. Sekarang mobilnya menjadi milik bank syariah. Lalu bank syariah menjual mobil itu ke saya dengan cara cicil. Maka akadnya uang dengan bank. Jelas bedanya? Yang tadi uang dengan yang ini uang dengan bank. Banyak kita tak memahami akad itu karena sama aja Pak Ustadz, malah bank syariah lebih besar, sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam bank syariah. Ya nggak ngerti detailnya. Yang menjadi Dewan Syariah BSI itu kakak kelas kami di Mesir, namanya Dr. Oni Sahroni, S1, S2, S3 Al-Azhar, fikih, usul fikih, ekonomi syariah. Jadi godok. Yang jadi masalah orang kita sekarang, kalau mobilnya rusak dia bawa ke bengkel, AC-nya dia rusak dia bawa ke servis AC. Tapi kalau dia nggak ngerti agama, dia betulin sendiri.
Ini yang jadi masalah. Sama pilot pesawat dia percaya, nggak kenal dia sama pilot tuh, nyenyak dia naik pesawat. Tapi sama ustadz dia nggak percaya. Dia manusia, saya manusia. Memang betul, tapi dia belajar bertahun-tahun ngapal Quran di pondok. Kita percayakan ini pada ulama. Dewan Syariah Nasional mengatakan akad ini benar menurut syariah. Maka kita ikuti, kita bangkitkan ekonomi syariah. Insyaallah. Mohon doakan anak kami Humairah dan Aisyah. Masya Allah, nama anaknya baik-baik, mudah-mudahan jadi anak solihah, supaya sehat, jadi penghafal Quran. Sekarang sudah 2 juz. Kita doakan secara umum semua anak-anak kita semua, insya Allah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin solihah.